Buffett atau namanya Warren Buffett ya, makanya Warren Buffett yang sekarang salah satu orang terkaya dari Omaha. Dia yang punya Coca-Cola sahamnya kalau nggak salah, dan Goldman Sachs malah kalau nggak salah juga sekarang. Ya dia lagi belanja, terus dia lihat semua orang pakai kartu American Express, padahal American Express dan sahamnya baru saja anjlok karena ada satu krisis apa gitu, saya lupa. Tapi dia bilang setiap orang ini belanja pakai American Express gitu, pasti marketnya stabil nih gitu, sehingga dia beli saham American Express dan betul akhirnya sahamnya bounce back lagi naik gitu. Nah ini adalah hal-hal sederhana itu memang bisa diterjemahkan menjadi rencana. Jadi sebenarnya rencana itu penting untuk eksekusi gitu ya. Tetapi overdoing planning juga bahaya. Nah, apalagi kalau kita menjadi fanatik terhadap rencana kita. Misalnya gini, oke, saya sudah bikin produknya ini, saya pakai fotonya gayanya begini, nama brandnya begini. Itu kadang-kala ada juga bagusnya kita review. Sebenarnya apa yang membuat ini kurang menarik gitu ya, misalnya. Apakah karena cara ibaratnya copywritingnya atau redaksionalnya atau fotonya, atau saya harus munculkan harganya, itu kan banyak yang harus di review. Nah, mungkin pertanyaan yang lebih penting dijawab, lalu bagaimana, sejauh mana saya harus merencanakan dan sejauh mana saya harus siap untuk merubah jalan saya dari rencana. Nah ini kalau saya bilang di dunia bisnis hari ini memang itu sangat dinamis. Jadi harus berani untuk cepat berinovasi gitu ya. Nah tapi yang tahu sendiri tentunya adalah Mbak sendiri gitu ya. Kira-kira sebenarnya apa eksperimen yang bisa saya ubah untuk bikin ini. McDonald awal-awal buka di Sarinah nggak ada nasi, ya Mas Ajat, nggak ada nasi gitu. Gojek itu baru ngetop sekarang, lama sekali dia sebenarnya udah buka. Saya udah lihat profilnya Mas Nadiem itu lulusan Harvard, anaknya Pak itu kan Makarim lawyer di Jakarta. Udah lama Gojek itu, tapi baru ngetren kan setahun terakhir kan gitu ya. Padahal udah 4 tahun ada kali menurut saya gitu. Nah, artinya dalam perjalanan itu pasti seperti Mbak tadi, sudah direncanakan baik-baik konsep bisnisnya. Konsep bisnisnya mungkin nggak berubah, adalah ojek bisa dipesan lewat aplikasi online, rapi, bersih, sehingga dikasih helm yang bagus, dikasih tutup masker, orang seneng. Tapi ternyata yang bikin Gojek populer nomor 2 bukan hanya untuk nganterin orang, tapi nganterin makanan, nganterin malah sekarang bisa jadi cleaning service. Mungkin itu nggak kepikir. Jadi jangan pernah putus asa pada saat konsep bisnis awal kok nggak berjalan gitu ya. Coba mungkin perlu disinergikan, dikemas seperti apa supaya itu bisa ini. Jadi rencana awal itu ada bahasanya ini, EGAP. EGAP itu EGAP. Everything goes according to plan. Itu nggak ada. Nothing goes according to plan. Pasti akan berubah dari rencana. Tapi kalau tanpa rencana maka kita artinya nembaknya ngaco. Jadi memang kegigihan untuk merencanakan dan merubah perjalanan dari rencana, itulah seninya menjadi seorang wirausaha. Saya pikir itu. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit, IG saya yakin sukses. Anda perlu percobaan dan perlu sakit hati beberapa kali lagi lah untuk nanti akhirnya benar-benar laku. Karena ada yang namanya customer needs, ada yang namanya customer satisfaction. Nah, kadang kita itu bikin sesuatu produk itu atas persepsi kita. Kita nggak pernah tanya sebelumnya sama teman-teman kita. Kita ini, Mbak, kamu biasanya aksesoris seminggu beli apa yang dibeli? Oh, aku seminggu kalau beli baru bra. Ya jangan buat CD ya, buat bra. Aku yang sering beli kerudungnya yang model Angel Elga gitu, atau model Syahrini apalah gitu. Itu juga perlu dijajaki dulu. Atau yang paling mudah benchmark sebenarnya. Maksudnya benchmark gini, intip. Ini teman-teman gue ini sukanya beli apaan? Ya aku jualan yang sering dibeli sama teman-teman aja. Sebelum kita nanti bisa punya kemampuan atau ability untuk bikin something new, mending sekarang aku mikir gimana caranya laku dulu, aku punya pemasukan dulu, income dulu, baru bikin sebuah inovasi. Karena jujur saya juga berlatar belakang bisnis, bukan dari awal saya sudah punya manufaktur alat-alat rumah tangga, enggak. Tapi jadi sales, masarin panci, dodok rumah orang, Bu ini ada kredit panci,
kita juga cari mancing yang laku yang seperti apa. Nah baru kita modify. Ya seperti saya waktu kunjungan ke China, waktu itu lagi booming happy call. Nah tapi happy call itu kecil, dia paling cuma bisa bolak-balik dan segala macam. Akhirnya saya modify yang bawah itu pannya lebih besar. Akhirnya bisa untuk ngoven, bisa untuk kukus dan segala macam. Booming sekarang habis stok saya di Indonesia. Ada ratusan ribu saya datangkan ke puluhan kontainer. Ini saya mau baik-baik pulang. Nah kayak gitu-gitu yang harus Mbak IJ pahami bahwa pertama benar-benar dikoreksi dulu. Apa sih yang dibutuhin sama teman-teman cewek-cewek di kampusnya apaan gitu. Kalau memang nggak butuh barang, butuhnya jodoh ya bikin biro jodoh. Jadi iya, gitu yang penting sekarang laku gitu loh. Si penting payu. Nah baru kalau sudah laku kita ukur puas apa enggak, customer satisfaction-nya kita ukur. Nah terus kalau Mbak tanya, Mas jadi volunteer terus sekarang masuk ke jadi politician, jadi politikus, apakah usahanya ditinggal? Dalam administratif iya, tapi dari sisi soul itu tidak berubah sama sekali. Dan bahkan bisa saya katakan alasan mengapa Tuhan meminta saya untuk harus jadi kaya dan lebih kaya karena semakin saya kaya semakin besar kesempatan saya untuk berbuat lebih untuk orang lain. Jadi itu yang selalu saya pegang. Jadi bukan sesuatu hal yang berhalangan antara jiwa sosial dan jiwa dagang, itu bukan sesuatu yang bertentangan, tapi ini linear. Semakin payu daganganmu, semakin berkah kehidupanmu, karena semakin banyak yang bisa kamu berikan untuk orang lain. Jadi itu yang mungkin bisa dijadikan pegangan juga biar kita kaya di dunia tapi juga kaya di akhirat. Amin. Tambahan dari saya sedikit. Sebenarnya tadi melesetnya itu bukan karena meleset Mbak, tapi saya pernah mengalami itu. Saya sasar customer segment Mbak yang jelas. Misalnya orang mau jual susu bayi, tapi jual dan advertisingnya di lapangan futsal. Kira-kira ada yang beli nggak? Nggak ada Mbak. Nah saya pun dulu kayak gitu. Saya terlalu perfeksionis Mbak, yang bahaya itu. Perfeksionis bahwa barang bikinan saya tuh bagus, bikinnya susah, pasti banyak yang beli. Perkaranya, realitanya itu enggak Mbak. Jadi barang yang dicari customer tuh bahkan saya pun suruh pakai enggak mau Mbak. Ngerti ya konsepnya? Jadi saya bikin barang produk bagus nih ya. Boleh bikin 1 bulan sendiri. Saya jual plus, saya beli cuma 1 orang. Giliran itu bilang, Mas kok bikin ya kayak gitu toh. Nah, padahal ini masalah selera orang itu beda-beda. Jadi jangan paksakan seleramu kepada orang-orang yang bukan kamu gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi terus saya pengen saya ngomong ini, waduh, jujur nah ini aku ngambil kok mau bayar saya itu yang ngambil barang itu enggak, ibaratnya kayak gitu. Tapi itu yang dibutuhkan sama customer. Ya udah bikin yang itu aja gitu. Ngapain bikin susah-susah bikin yang susah 1 bulan kalau yang 1 minggu itu ternyata malah buat item gitu loh. Nah intinya kayak gitu Mbak. Ya, terima kasih.